Ya, pemirsa, salah satu konsekuensi dari pekerjaan tambang, baik itu tambang emas ataupun tambang lainnya adalah longsor. Dan saat ini proses evakuasi terhadap korban masih terus berlanjut. Betul sekali, kita akan mencari tahu pemirsa semuanya ada berapa orang yang saat ini hilang dan berapa yang sudah dievakuasi. Sudah bergabung bersama kami ada Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Didik Supranoto. Selamat siang Pak Didik. Halo, selamat siang Mas. Baik Pak Didik, 10 warga telah dievakuasi. Lalu ada berapa korban yang masih tertimbun Pak? Sampai dengan saat ini untuk jumlah kepastian korban kita menunggu konfirmasi dari petugas di lapangan. Karena sampai dengan saat ini belum bisa kita hubungi karena di sana memang tidak ada sinyal. Kemudian yang meninggal ini ada 3, yang lainnya masih dalam proses pencarian. Kemudian upaya-upaya yang telah kita lakukan, Polres Parimo bersama dengan TNI, kemudian Basarnas, Tagana, PM, termasuk BPBD Provinsi dan juga Kabupaten, sekarang masih melakukan kegiatan evakuasi. Mas. Ini sudah kita kerahkan juga 2 eskavator yang untuk melakukan pengerokan longsoran yang mengakibatkan beberapa korban itu. Mas. Baik, Pak Didik, lantas siapa yang mengkoordinir aktivitas tambang ilegal ini, Pak? Sementara ini kita masih melakukan penyelidikan, Pak. Jadi kita sekarang fokus untuk melakukan evakuasi. Nanti setelah itu baru kita melakukan penyelidikan terkait dengan penambangan yang tanpa izin. Sudah siapa saja yang dipanggil pihak kepolisian untuk menyelidiki kejadian ini Pak? Nanti Mas, nanti kita sampaikan ulang tentang penyelidikan. Tapi sekarang petugas kepolisian yang ada di Polres, kemudian dibantu dari instansi terkait TNI, kemudian juga pemerintah daerah. Sekarang kita masih fokus pada evakuasi korban longsor ini. Baik, berdasarkan bukti di lapangan dan juga kondisi tambang sendiri, apa penyebab pasti dari longsornya ini, Pak? Ya, karena di sana kan tanahnya ini sangat labil, kemudian juga TKP ini dekat dengan muara sungai. Jadi begitu diguyur hujan yang sekarang memang sering hujan lebat, nah ini yang mengakibatkan terjadinya longsor. Sampai berapa lama proses pencarian korban hilang ini akan dilakukan, Pak? Kita menunggu konfirmasi, jadi kita melakukan upaya untuk evakuasi ini secara maksimal. Kemudian nanti kapan selesainya akan kita sampaikan kembali. Baik, lalu bagaimana dengan pendampingan terhadap keluarga korban, mengingat banyak keluarga yang memang masih berharap korban ini bisa ditemukan, Pak? Ya, sementara ini untuk keluarga korban akan kita lakukan pendampingan, baik dari Biro SDM untuk melakukan pendampingan psikologi dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah, Mas. Baik. Apakah benar Pak untuk pekerja tambang ini datang dari beberapa desa sekitar, jadi tidak hanya warga setempat? Ya, jadi ada beberapa desa situ, tapi yang jelas ini masih wilayah Kecamatan Nantibabu. Jadi kan ini desanya desa Buranga, Kampung Buranga, nah ini masih sekitar wilayah Buranga ini yang melakukan penambangan yang ada di TKP. Kalau para penambang ilegal ini, apakah mereka bekerja secara individu atau ada 1 orang atau 2 orang yang mengkoordinir, Pak? Ya, sementara ini untuk yang kita ketahui, mereka bekerja secara individu, tapi kita masih berupaya tidak menyerah di situ, apakah memang ada yang pengendali atau tidak, tapi ini masih dalam proses penyidikan kepolisian. Baik, untuk total dari pekerja tambang emas ilegal sendiri di luar dari yang menjadi korban ini mencapai berapa? Ya, sementara ini masih dilakukan pendataan oleh petugas yang di lapangan, Mbak. Tapi belum bisa kita konfirmasi karena memang di sana belum ada sinyal. Baru bisa turun tadi pagi, kemudian sekarang naik kembali dan belum bisa kita hubungi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto. Terima kasih dan kami akan nantikan update informasinya, Pak.